teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Tarihoran. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C, reguler pagi, dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah parodi mengenai ajakan untuk para pemangku kepentingan untuk tidak melakukan korupsi dana dan bantuan bencana. Untuk teman-teman, jangan lupa like dan komen video ini ya teman-teman. Silakan menonton. Terima kasih. Permisi, Bu. Iya, siapa? Aduh, Apa benar ini rumah Ibu Mika? iya benar sekali. Mari duduk. Terima kasih, Bu. Aduh, Ibu, dari mana ini, Ibu? Kami dari utusan kabupaten mau mengantar bantuan ini Ibu untuk Ibu. Aduh, Ibu, terima kasih banyak untuk bantuannya. Tapi Ibu, saya nih tunggu dari kemarin-kemarin ini bantuan baru nyusul nih. Selama ini Ibu kemana? Kami derita selama ini, Ibu. Aduh, Tuhan. Mau bagaimana lagi, Bu? Saya cuman utusan dari kabupaten mengantar bantuan yang begini, Bu. Terima kasih Ibu untuk bantuannya ini. Saya melihat bantuan ini seperti memberi anak TK saja. Apalagi keluarga kami ada 6 orang dalam rumah ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya kami sebagai masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Dan semoga pemerintah tidak menyalahgunakan uang dana itu sebagai keperluan pribadi mereka. Maaf Ibu, saya hanya utusan, saya tidak tahu apa-apa. Saya permisi ya Ibu. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Permisi Ibu. Siang Ibu Rina. Duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu? Ada perlu apa nih? Begini Ibu, saya ingin melaporkan kejadian saat saya membagikan bantuan kepada warga Ibu. Oh, bagaimana? Mereka dapat bantuan tuh bagaimana? Apakah mereka senang atau bagaimana? Begini Bu, maaf sebelumnya, banyak warga saat saya membagikan bantuan itu mereka mengeluh karena bantuan yang saya kasih itu sedikit Ibu. Mereka mengeluh, buat apa lagi? Tidak bersyukur sekalinya warga nih sekarang nih. Kasih bantuan tapi tidak bersyukur sama sekali. Masih juga banyak mengeluh. Itu Ibu, saya tidak tahu apa-apa Ibu, saya hanya melaporkan kejadian yang saat saya membagi bantuan itu Ibu. Ya biar sudah, terserah mereka mau mengeluh apa, intinya kita sudah menyalurkan itu ya toh. Nah, terima kasih banyak ya Ibu Rina. Iya Ibu. Saya masih ada pekerjaan nih. Permisi ya Ibu. Iya. Bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi. Para pelaku tidak hanya berani
menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana. Potensi korupsi tidak hanya pada fase terjadinya, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudahnya. Jadi, paling tidak ada 3 titik rawan yang harus diwaspadai. Yang pertama, pada fase prabencana. Jadi pada fase ini, sasaran korupsi itu adalah proyek penggandaan atau pelatihan yang terkait dengan mitigasi bencana. Yang kedua, fase saat bencana tengah terjadi atau fase tengah darurat. Fase ini adalah fase yang paling rawan karena proyek atau kegiatannya dilakukan di tengah kesibukan membantu korban bencana. Penggandaan harus dilakukan secara cepat dan masif. Pola-pola korupsinya seperti penggelembungan harga dan manipulasi penerima bantuan mudah yang dapat dilakukan. Ketiga, pasca bencana atau fase rehabilitasi. Pada fase ini pun potensi korupsi sangat besar, sebab melibatkan uang yang begitu banyak, terutama untuk kegiatan rehabilitasi atau pembangunan hunian tetap dan hunian sementara. Minimnya pengawasan merupakan penyebab utama yang membuat bantuan terkait bencana begitu rentan diselewengkan. Semua lebih memilih berkonsentrasi mencari dan menyelamatkan korban, serta mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan. Apalagi banyak yang meyakini bahwa tidak akan ada orang yang tega dan berani mencari keuntungan dari bencana. Kondisi tersebut ditambah informasi mengenai bantuan bencana yang cenderung tertutup. Selain pengawasan, faktor lainnya itu adalah keluasan bagi pemerintah melakukan penunjukan langsung dalam penggandaan bantuan, khususnya pada fase tanggap darurat. Jadi sangat jelas, korupsi itu memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban. Praktik tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban, termasuk menghambat proses rehabilitasi pasca bencana, terutama dalam pembangunan hunian dan fasilitas umum. Salah satu upaya untuk memerangi korupsi bencana adalah memberikan sanksi berat kepada para pelaku, terlepas dari usulan penerapan hukuman mati seperti yang tengah dipertimbangkan pimpinan KPK. Hukuman berat bisa menjadi salah satu cara agar muncul efek jera kepada para pelaku.